Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Masih ingat dengan jargon kita? Masih ya. Oke, kita cek sound dulu biar menambah semangat kita. Oke, bahasa Indonesia. Inilah satu literasi jiwa. Ya, beri tepuk tangan dulu. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan KM-nya. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak akan mengabsen dulu. Mana absensinya? Ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Randy sakit. Replianti tidak ada keterangan. Dan Yudi ya. Berarti 3 orang yang tidak masuk. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Kita membahas tentang apa? Tentang laporan hasil observasi ya. Kemarin kita mencari mengenai apa? Gagasan pokok dari suatu teks ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian diharapkan dapat merancang atau menyusun suatu teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan ciri kebahasaannya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menuliskan teks laporan hasil observasi mengenai suatu objek yang akan kalian amati ya. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Ini ada analogi gambar. Siapa yang bisa menerangkan ini gambar apa? Ya, Mira silakan. Dalam bangunan tersebut terdapat pintu, jendela, atap. Maka disebut sebagai rumah. Iya, beri tepuk tangan dulu. Ya. Betul sekali. Mengapa gambar tersebut dikatakan sebuah rumah? Karena dalam sebuah rumah itu mengandung beberapa unsur ya, diantaranya ada atap, kemudian ada jendela dan ada pintu. Nah, begitu juga dengan struktur ya, atau enggak dengan teks laporan hasil observasi. Nah, ciri dari teks laporan hasil observasi tentunya mempunyai struktur ya, yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Jika dalam teks tersebut tidak ada strukturnya, berarti teks tersebut bukan termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi ya. Nah, untuk manfaat pembelajaran, apa sih manfaat pembelajaran kita mempelajari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita dapat mengetahui mengenai informasi tentang suatu objek yang kita amati. Kemudian kita dapat mempublikasikannya kepada orang lain tentang objek tersebut ya. Nah, Bapak sudah membagikan contoh teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai lidah buaya di grup WhatsApp kalian. Sudah dibuka? Sudah. Nah, Bapak juga akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang bagaimana cara mengobservasi. Nah, silakan disimak dulu videonya. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai video tersebut? Ya, silakan Sandi. Ya, jadi setelah kita melihat video observasi tersebut, kita tahu bahwa
di dalamnya itu harus terdapat ada strukturnya, isi dan ciri atau aspek kebahasaannya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Sandi. Betul ya. Apa yang dikatakan oleh Sandi bahwa dalam membuat sebuah teks laporan hasil observasi atau mengobservasi sebuah objek, kita harus memuat struktur, isi dan kebahasaannya. Baik, Bapak akan membagi kalian dulu ke dalam 6 kelompok. Untuk kelompoknya yang seperti yang kemarin udah Bapak bagikan, silakan kalian kumpul bersama kelompoknya. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Kurang 1 kursinya, boleh pakai yang ini saja. Udah, nggak apa-apa. Iya. Bapak akan bagikan LKPD. Silakan kalian baca dulu petunjuk pengisiannya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya? Nah, silakan kalian baca untuk petunjuknya. Di situ kita akan membuat sebuah proyek mengenai laporan hasil observasi yang akan kita tuangkan ke dalam bentuk scrapbook. Ada yang sudah tahu scrapbook seperti apa? Sudah ya? Scrapbook itu adalah buku tempel ya. Nanti kalian silahkan tuangkan laporan hasil observasi kalian ke dalam buku tempel. Nah, untuk temanya kita akan mengobservasi objek tentang alat-alat tata busana ya. Nanti akan Bapak arahkan kalian ke lab untuk mengobservasi sebuah objek. Tetapi sebelum kita ke lab, silakan untuk masing-masing ketua kelompoknya ke depan dulu untuk berdiskusi objek apa yang akan kalian pilih. Jangan sampai kelompok 1 dengan kelompok 2 atau yang lainnya objeknya sama ya. Silakan ketua kelompoknya ke depan dulu. Ya, ini ketua kelompok 2 ya. Ya, silakan diskusikan untuk objeknya. Bapak punya 6 objek ya. Yang pertama setrikaan, kemudian yang kedua tentang mesin jahit 1, yang ketiga tentang obras, keempat mengenai overlock ya, yang kelima mannequin, dan yang terakhir mesin pasang kancing. Silakan berdiskusi dulu. Siapa yang mau ini, siapa yang mau ini? Nah, sudah ya? Nah, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya. Kalian sudah menentukan objek masing-masing. Hari ini kita akan langsung menuju ruangan lab untuk melaksanakan observasi secara langsung. Yuk kita ke lab. Yuk kita ke lab. Ya, silakan kalian mengobservasi sebuah objek yang ada di depan kalian ya. Kalian sudah masing-masing kan per kelompoknya udah ke objeknya masing-masing. Silakan kalian melakukan pengamatan. Jika perlu didokumentasikan. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ya, mengobservasi tentang Mesin obras. mesin obras. Oke, sok dilanjutkan dulu. Siap. Ini kelompok 3.
Kelompok 3 tentang Mesin pasang kancing. mesin pasang kancing ya. Silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Apa objeknya? Mesin interlock. Mesin interlock ya. Silakan. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Kelompok 5 mau observasi apa? Mesin. Menequin ya. Silakan dilanjutkan. Ya, dapat. Ini kelompok 6. kelompok 6. Kelompok 6 apa objeknya? Objeknya mesin jahit D1. Mesin jahit 1 ya. Silakan dilanjutkan untuk mengobservasi. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 apa objeknya? Setrikaan. Setrikaan ya. Silakan dilanjutkan. Jika perlu didokumentasikan juga objeknya. Silakan. Baik, tadi kalian sudah melakukan sebuah observasi langsung ke dalam sebuah objek ya. Nah, sekarang silakan kalian tuangkan hasil laporan observasi kalian ke dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kemudian kalian nanti buat scrapbook ya. Silakan nanti masukkan hasil karya kalian itu ke dalam sebuah scrapbook. Kalian boleh mencari referensi lain. Misalnya, Pak, boleh tidak dalam mengerjakannya saya mencari referensi dari Google atau enggak dari buku yang lain? Boleh, silakan. Silakan kalian menggunakan referensi yang lain. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Sudah jelas ya? Baik, akan Bapak kasih waktu kalian 50 menit untuk menyelesaikan tugas proyek kalian. Silakan mulai mengerjakan tugasnya. Simple ya Pak, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini ditulis juga ya di sininya. Pindahkan aja nanti yang tag LHO-nya di sini. Pengembangannya gimana? Ya, per strukturnya. Boleh pinjam gunting ya? Pinjam gunting. Ini aja. Ya udah. Ya, tadi kata Bapak juga. Sok, pakai yang ada aja dulu. Jika ada yang belum paham mengenai tugas, kalian boleh acungkan tangan, lalu tanyakan ke Bapak apa yang tidak mengertinya. Bapak akan memonitor pekerjaan kalian. Ini apa? Objeknya mannequin ya. Ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ya? Satu orang lagi kemana? Udah empatan Pak ini. Oh, berempat. Ya, gimana Den? Tentang yang kita observasi atau gimana? Ya, di sini nanti kalian buat tentang laporan observasi tentang objek tadi. Tuangkan saja ke sini. Masukin ke sini. Ya, nggak usah semuanya. Nah, nanti kan yang di sini tuh dimasukin ke dalam scrapbook. Ya, siap. Oh, di sini di sini kertas ini nih. Mungkin gampang nih. Pakai Tiga putih kayak kurang. Ini kelompok berapa? Iya, halus tulisan. Kelompok 2. Objeknya Obras. tentang mesin obras ya. Sok, boleh? Oh itu. Oh, ini dibuat apa?
Oh, kirain dibuat ini. Iya. Oh, gini ya. Oh, bukan. Di mana kita ya, Bapak? Iya, silakan. Gimana gitu? Dikreasikan. Mana di mana? Bisa. Oh, ini mesinnya ya. Luar biasa. Banyak pak. Boleh. Biar lebih detail. Tapi dalam teknis pengerjaan apakah ada kesulitan? Selama ini enggak sih pak. Selama ini belum ya. Belum. Belum Belum. mungkin. Berarti nanti deh. Ini bahannya menggunakan karton, Terus lem, gunting ya. sama hiasan-hiasan kayak perintilan kayak gitu pak. Nah, biasa Wih, luar biasa. Ini buat apa? Buat hiasannya. Buat aksesorisnya. Iya, Pak. Hati-hati hilang. Luar biasa nih. Lanjutkan. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Ya, mengisi itunya ya. Untuk mengisi ini kan apa ya? Teks laporan hasil observasi tentang objek yang tadi kalian amati. Nah, nanti dituangkan dulu ke dalam sini, baru dibuat ke dalam scrapbook. Gitu. Ini aja pindahin. Tidak usah seluruhnya, karena kan kotaknya kecil ya. Nah, nanti yang penuhnya itu di scrapbooknya saja. Itu tidak. Ini kegiatan penilaian. Nanti Bapak yang itu. Ini langkahnya ya. Ini langkah membuat scrapbooknya. Seperti ini contohnya. Ini bahannya apa aja? Bahannya karton, spidol, penggaris, double tip, udah ya, sama gunting mungkin alatnya. Oke, lanjutkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 mengobservasi apa? Mesin pasang kancing. Ada kesulitan tidak? Tidak ada, luar biasa. Bahannya apa aja? Kertas origami, lem sama binder. Luar biasa. Boleh, silakan dilanjutkan dulu. Ini kelompok 4. Mengobservasi apa? Interlock ya. Ada kesulitan? Tidak ada pak. Tidak ada. Ya. Gimana? Oh, cara mengisi LKPD-nya. Ini untuk LKPD ini diisi tentang teks LHO tentang objek yang tadi kalian amati. Ya, nanti dimasukkan dulu ke dalam sini. Misalkan definisi umumnya seperti apa, bagiannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Lalu setelah selesai baru ditempelkan ke dalam buku tempelnya atau scrapbooknya. Nah, ini pengembangan. Boleh di sini aja boleh. Ya, di sini kan intinya. Misalkan hal-hal pentingnya yang tadi kata Bapak bilang kan, silakan catat hal-hal penting. Nah, di sini catatkan. Nanti di sini pengembangannya. Lebih dikembangkan lagi. Nah, setelah selesai baru langsung dimasukkan ke dalam scrapbook. Yang udah ada aja. Kan udah ada tuh. Masukin aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada. Nah. Kalau bahannya ini menggunakan apa aja? Spotlight. Terus double tip, gunting ya. Lanjutkan. Ya pak. Gimana? Pengembangan gimana pak? Nah, pengembangan ini tadi kan ketika observasi Bapak bilang silakan catat hal-hal yang penting ya dalam suatu objek tersebut. Nah, setelah dicatat hal pentingnya baru dikembangkan dalam suatu kalimat atau paragraf. Nanti
Setelah selesai dikembangkan, barulah kita tempelkan ke dalam scrapbook. Ya, masukin. Gak usah banyak-banyak. Ini bahannya apa aja? Karton, buku gambar, Gunting. Udah weh. gunting, udah ya. Ada kesulitan tidak? Paling ngeguntingnya lah. Guntingnya aja ya. Tenang, masih banyak waktu. Dilanjutkan ya. Ini kelompok terakhir. Kelompok 6. Objeknya Mesin jahit J1. mesin jahit 1 ya. Alat dan bahan yang digunakan apa aja? Karton, Karton, terus origami, ya. lem, gunting sama double tip. Double tip ya. Ada kesulitan dalam mengerjakan selama ini? Nggak ada sih. Masih Tidak ada ya? lancar ya. Luar biasa. Boleh silakan dilanjutkan dulu. Ya, Pak. Temanya apa? Tema ininya, scrapbooknya. Ini. Nanti agak luar Ditarik. Ya. Ush, luar biasa. Is, mantap, kreatif. Ini kacunya nggak pernah dipakai. Udah ya. Kelas 10 itu harus rapi. Contoh kakak kelasnya ya. Kalau butuh inspirasi atau gambaran, kalian bisa melihat scrapbook yang ada di depan. Tolong kami nyanyi boleh. Kelihatan nggak di sini? Bagin, sama kamera kelihatan kan? Sama kamera kelihatan kan? Nah, belum sit in. Nanti buat presentasinya perwakilan aja. Kalau misalkan kemarin kan yang ke depan siapa, sekarang bergantian. Ya, oke. Terus yang nggak ke depan siapkan pertanyaan atau enggak masukan buat kelompok yang presentasi. Ini lemnya beli. Aku mau ngelem. Emang Paket hemat, Pak. lem nggak kayak gini. Tinggal pengembangannya deh. Pengembangan tuh kayak gimana sih, Pak? Contohnya. Ini pengembangan itu kalau misalkan dalam definisi umum nih, ini kan rincian topiknya ya, misalkan Din, Pembuatan jahit Dina. pakaian lebih rapi. nah misalkan gini kan, apa ini badan mesin, terus apa jarum dan Tiang jarum. tiang jarum ada di situ. Nah nanti di sini dikembangkan, misalkan dalam mesin apa obras ya, dalam mesin obras terdapat beberapa bagian, diantaranya ada badan mesin, kemudian ada jarum dan Tiang jarum. dan tiang jarum. Nah nanti dikembangkan di sini dalam menjadi sebuah teks gitu. Ini kan intinya saja. Nanti di sini dalam satu teksnya. Oh, jadi Misalkan nih, ini kan bagian nih, ya. Nah badan mesin. Nah ini baru ini pengembangannya, gitu. Cuman Dicatat di sini. disatuin ya pas Disatukan gitu. Ini kan terlalu banyak nih. Iya. Ambil aja intinya. Kenapa, Pal? Ada kesulitan? lem Pak. Enggak lem. Mau ngelem? Oh, mau ini. Iya. Jangan berantem.
Ini untuk apa? Oh, itu hiasannya. Tapi bahannya udah lengkap kan? Nggak ada yang kurang? Gak usah tegang ya, biasa aja ya. Biar santai gitu. Jangan dialungkan. Siapa? Nama anggotanya dimasukkan. Ininya pengembangannya belum. Tinggal pengembangannya dimasukin. Pengembangan ini pengembangan dari suatu rincian topik dikembangkan menjadi suatu kalimat atau suatu paragraf yang nanti pengembangan ini akan kalian tempelkan ke dalam bentuk scrapbook. Ini kan ini udah jadi ya sebetulnya ya, deskripsi bagian ini kita masukin. Ada lagi nggak bagiannya? Hanya segini aja? Hah? Serius? Bagian-bagian itu nggak tahu. Boleh cari referensi aja. Oh, nggak ada. Ya udah dari dalam mulai. Mungkin bahan-bahan pembuatannya ada nggak? Belum nyari ya? Kalau bahannya, jangan bahan-bahan. Ini apa ini? Mesin pasang Nah, kancing. bahan-bahan mesin pasang kancing apa aja? Materialnya, Kancing. material di dalam mesinnya. Kan ada dinamonya, ada. Oh, ada dinamonya. Ada bagian-bagiannya Pak, itu Oh. udah dikembang-kembangin. Mesin pasang kancing terus dinamo. Hmm. Dirjen mesin jahit terus mesin balas. Kalau keunggulannya? Enggak ya, nggak apa-apa. Segini juga nggak apa-apa. Pak, mau nanya. Gimana? Ini Bapak teks pengembangan dari mesin obras dan maksudnya gimana sih? Ini umum. Hmm. Ya ini udah masuk ke dalam pengembangan ini tuh sebetulnya. Mm-mm. Apa yang dibingungkannya? Kan itu Kembanginnya gimana ditulisnya? Di topiknya jangan langsung kayak gini, nanti ini harusnya dibuat di pengembangan gitu. Tapi di sini mah cuma Topiknya apa? Ya udah mesin obras aja, FM. nggak apa-apa, gini aja. Itu ada di Tetap pakai yang ini. ya. Awas itu. Nah nanti ini dipindahkan ke sini, tapi dikembangkan lagi, ditambahkan kalimatnya. Oh ini apa? Buat baju. Enggak jadi. Jadi nama kasih. Pengembangan itu tadi gini loh. Kalau misalkan rincian topiknya cukup aja definisi umumnya apa? Mesin pasang kancing. Udah. Nah, nanti ini baru di sini dijelaskan di pengembangan. Mesin pasang kancing adalah gitu atau iyalah gitu loh. Gak apa-apa, gini aja. Ini kan udah terlanjur ditulis ya. Nanti pindahkan aja ke sini, tambahkan sedikit kalimat saja Nah, ini tuh setengahnya. Masih biar lebih banyak yang berkembang. dapat Nah, tambahin lagi aja. Nah, kayak gini kan bagiannya ada satu unit mesin pasang kancing, kemudian dinamonya. Nah, ini dikembangkan nanti di sini dalam satu kalimat. Misalkan dalam bagian mesin kancing yaitu terdapat dinamonya yang kekuatannya berapa volt, misalkan gitu. Enggak, itu penilaian. Mana yang diisi? Bukan. Jangan diisi dulu. Ini buat nanti. Ini yang diisi ya? Yang ini yang diisi.
Udah berapa persen? Tinggal dihias kan. Tinggal dihias. Jadi kayak gambarnya bisa dicopok-copoknya gini. Gimana? Bisa dicopokkan. Bisa coba. Kalau pakai iya mah. Bisa. Copokkan. So. Itu dia warna gambarnya ikut situ. Oh, ngerti. Jadi Oh, jadi yang dilemnya ini ya. Gigir eta doang. Yes. Luar biasa. Sukses. Sampai terpikir seperti itu. Luar biasa Anda. Luar biasa. Anda sangat Luar pintar. biasa. Tapi panjang. Gini. Daftar isi. Itu bagus. Udah pakai garis dulu. Itu mau apa mas? Nanti bisa di sini. Iya. Ayo yang pinjam penghapus dibalikin. Jangan pinjamnya di aku. Sudah jadi. Tinggal hiasannya. Tinggal menghiasnya. Ini Wisma buat apa? Mau buat kelinci pak. Ini bener. Buat ditempel di sini jangan. Oh, buat ditempel di situ. Kelinci gede. Bapak hari ini kan deskripsi bagian. Manekuin berarti yang kayak kepala. Iya, bagian-bagian menekuin apa aja. Mungkin bisa jadi di materialnya. Gitu. Plastik. Kan kalau kita mengobservasi sebuah sebuah Coca-Cola, itu kan di Coca-Cola itu suka ada tuh apa namanya tuh komposisinya, betul. Ada kan bagian-bagiannya tuh. Terbuat dari apa ya? Oh iya. Luar biasa Dilal. Ini suatu ke sana di dia main. Kenapa ya? Bukan orang mah dari naik langsung aja ya nama-nama. Itu saya jujur. Ya pakai yang dia. Enggak masuk nanti. Ini tentuin. Dia lebih lagi nih, gini-giniin tak. Dibuat satu bentukin tadi kayak kemarin. Jadi sini nih ikut pas dibuka. Dari buat apa? Buat panda. Kemarin mah bajunya ada itunya ya. Makanya nanti cek bapak kan. Oh iya tuh ganti. Itu gede sih enggak tuh. Kalau dimasukin mah enggak. Gimana Pak Al? Liur? Pusing? Lumayan. Sudah berapa persen? Pembuatan scrapbooknya?
50%. Ini ada pitanya. Pita ini buat apa? Apa yang paling ada ini? Warna. Oh ini buat hari ini. Oh, buat ngikat. Iya. Pinjem ya. Pinjem. Jangan diambil kalau pinjem. Di dalamnya terdapat iya. Nah, apa? Iya itu apa? Itu maksudnya Apa? misalkan di definisi umum kan itu pengembangannya akan disambung ke misalkan di dalamnya terdapat bagian-bagian Yang berguna untuk ya, baca deh. disusun, jadi susun kalimatnya misalkan terdapat Di dalam Hati-hati ya, nanti penggunaan bahasanya dalam penulisan jangan menggunakan bahasa daerah. nah belum pakai bahasa Bagaden. Apa? kami Kalau diskusi silahkan, tapi usahakan pakai bahasa yang formal. dalam teks Ya dalam teks juga. Masa iya dalam observasi kalian tuliskan bahasa daerah? Makanya bahasa Sunda gitu. Jawa ya kan Jawa Raya. Di dalam Siapa nanti akan presentasi? Disiapkan ya. Yang menguasai materi ya. Boleh 2 orang. Yang kemarin belum. Misalkan yang kemarin nih belum presentasi. Nopal kemarin udah? Belum. Boleh nanti Nopal sama siapa berdua ke depan ya. Itu yang menguasai materinya nanti. Karena nanti kan kalau ada pertanyaan di kelompok lain harus siap menjawab. Nah, yang tidak presentasi siapkan pertanyaan buat kelompok yang lain. Yang kemarin presentasi siapa? Sama? Sama Rifa. Berarti hari ini bergantian. Silvi sama Dina. Boleh? Dina gudepnya kemana? Kenapa ada subangnya aja? Belum diganti. Kenapa? Iya. Nanti ada yang bertanya. Siapa yang mau presentasi? Repa sama Satria. Kemarin yang ke depan siapa? Oh jangan, yang udah ke depan jangan. Bergantian. Iya, Satria sama Anissa sekarang. Satria sama Anissa. Ya udah. Berarti yang sisanya berdua membuat pertanyaan buat kelompok lain. Kelompok ini siapa yang akan presentasi nanti? Sama Zahra. Kalau pertemuan kemarin? Oh iya, cakep. Kalau gitu. Berarti Dilal sama Wisma nanti buat pertanyaan. Siapa yang akan presentasi nanti? Sandi sama Mai. Kemarin yang ke depan siapa? Sandi Mae. Oh, bergantian atau? Sandi mau buka. Sepertinya tidak memungkinkan. Tidak mungkin kan? Ya udah, Bambang sama Dery nanti buat ini ya. Buat apa? Pertanyaan aja. Buat kelompok yang lain, jangan hanya ke kelompok sendiri. Next Sandi. Merek dia wae. Senang kan umumnya pakai iya. Tulisan. Berarti gunting Itu aja. pakai cucukan. Iya berarti main. Ini yang berizin ya. Iya, tinggal guntingan. Proyek kan ya bayar. Bagus nih. Lope-lope jadiin ini mah.
Hiasan. Ini kenapa HP-nya? Punya siapa? Punya Sandi Pak. Kamu marahan sama Nanda? Itu sudah Baru dibantingkan. Ini di sini. Ya, ayo berantem dulu. balik lurus aja. Ya. Bebas. Ayo, refos kia. Kelompok mana yang sudah selesai? Belum? Kenapa Iglima? Ini salah coret boleh. Coret aja. Udah om. Atria. Dicoret aja nggak apa-apa. Pak ini nggak terlalu. Nggak terlalu apa. Ya, harus bener dong. Ya secukup itu aja. Yang penting intinya tersampaikan nanti. Mana satu di sebelah sana juga. Kenapa dihapus? Kan kata aku jangan gitu. Oh yang itu. Mana penghapus? Ini hanya satu gambarnya. Oh, dua. Kelompok 6 berapa persen? 80%, oke. Oh, beliau. Luarnya apa? Baca. Kalau fungsi masuknya kemana? Umum, bagian, manfaat? Kalau fungsi? Kenapa harus pakai adalah lagi? Ini ada untuk melakukan sesuatu yang lain. Gak usah pakai adalah. Jadi bisa selaras ini juga ada fungsi ini untuk menambah kelebihan pakaian. Dari kita bawa beras. Cancel aja. Jangan gitu. Siap. Ini nih. Nah, ini nanti ini penjelasannya di bawah. Jangan lupa tuh ini. Iya. Ih, itu dia kenapa? Nanti di pinggir-pinggirnya baru biasa. 10 menit lagi ya. 10 menit kita langsung melaksanakan presentasi. Cingnya udah kudu alus tata-letakna. Ini cangkel apa mana? Hah? Cangkel. Hah? Apa Pak? Suku bapak cangkel. Enggak kayak gunting kan, gak daging kan? Udah jadi? Udah Pak. Tapi tengahnya ini. Kosong Pak. Kosong.
bikin apa lagi? Boleh dihiasin aja. Kelompoknya kasih nama kelompok atau Iya. Di tengah ya. sini boleh di depan. Sama nama-namanya siapa aja masukin. Biar nanti Bapak menilainya lebih ini. Ini dikasih nama kelompok nggak? Ada. Nama kelompoknya ada? Nggak di sini yang di scrapbooknya. Kasih nama ya. Nama kelompoknya dibuat tidak? Nama kelompok Nanti di depan di nanti sendiri. di scrapbook. Di dia dah bisa. Di sini kelompok 2. Terus atasnya ini apa? Mesin operasi di depan. Manis. Resta ayo berkomunikasi. Ya, berkomunikasi, berdiskusi dengan yang lain. Yang boleh Yang cerita tadi. Jangan lupa kasih nama kelompok. Kelompok berapa? Terus anggotanya siapa aja. Sama di LKPD juga. Jangan lupa. Kasih nama. Diginiin tak? Diginiin. Diginiin di bawahnya. Buat 2. Sama itu juga. Ini bukunya. Ini bukunya. Oh. Ini nanti ditempel. Ditempel. Iya. Oh ini dalamnya. Iya. Luar biasa. Inspirasi dari mana ini? Dari YouTube sih. Dari YouTube ya. Cuma emang agak rumit buat mempelajarinya. Gantung sedikit-sedikit. Ini juga nanti akan ditempel Iya. di dalam. Iya. Jangan lupa untuk proyeknya dikasih kelompok sama nama anggotanya ya. Dan di LKPD juga sama. Kasih nama, kelompok sama anggotanya. Video simpan dulu aja. Balik ya teh, nang kieu ya teh. Ada berapa lembar itunya? 3 lembar. Ini mondai. Nah, mondai. Apa mondai itu? Mandai. Oh, minggu. Mondai, mondai Selasa. Senin. Ayo. Mondai, Sundai, Sunday ya? Sandai, minggu. Sunday apa Sunday? Sandai. Sunday. Sandai. Sunday. Day itu yang nama pokoknya. Saturday sekarang. Saturday. Kalau Saturnus, Itu planet, Pak. planet ya. Ini apa? Anak IPA. Anak siswa. Kalau I love you. Nah, Pak, itu mah gitu aja, Pak. Kalau mau nembak bapak nanti aja Mel. Gak mau nanti dimarahin sama ibu. Ya kan mungkin sama ibu. Mantap wani email. Nanti aku ditembak di DPD. Monday, Monday. Mana deh? Ada gambar sepeda di sini. Terus kayak
sampai rekamannya itu 50, kita presentasi. Jangan atuh. Nanti istirahatnya kelamaan. Yo, yang sudah? Yo. Sat. Ringnya kemana Satria? Di tas. Ada ring? Nah, sok dipakai ringnya. Ini jam kalau dimasukkan ke dalam air mati nih. Ya, soalnya Bapak punya kayak gitu. Katanya water apa? Beli di mana Bapak? Beli di online. Ketika Bapak pakai renang, udah almarhum jamnya. Waduh, kata Bapak. Ya memang sih harganya juga murah. Kualitas tergantung harganya. Betul. Jadi kalau perempuan itu jual mahal, berarti kualitasnya bagus. Gitu. Sudah? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 4. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Kelompok 2? Berapa persen lagi? 10% lagi ya. Kelompok 3. Berapa persen lagi? Udah. Kelompok 5? Udah 6? Nah, Bapak kasih waktu tambahan 5 menit. Setelah itu langsung presentasikan. Ya, nanti siapa dulu yang mau ke depan, silakan ke depan. Jadi pasang. Udah di depan sambung. Itu enggak? Jelek mana? Tuh ada si Ardia. Oh gitu. Tega ya dia. Ah. Ada sit in. Ada sit in.
Dosen masuk. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah selesai? Belum? Tinggal apa, Mel? Ini Pak nama yang depannya. Tinggal nama depan aja. Iya. Ini udah selesai kan? Cuman kalau itunya belum di ini, Bab, belum diisi. KPD. Ya. Muncul aja. Ya, silakan kita melaksanakan presentasi hasil proyek kalian. Ya, silakan kita presentasi dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan untuk melaksanakan presentasi. Perwakilan saja. Boleh di sini? Nanti kelompok yang lainnya silakan kalian boleh bertanya, boleh juga menyampaikan apa? Tanggapannya atau pendapatnya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya Napa Mendina Liansa. Kami di sini akan melakukan presentasi teks laporan hasil observasi tentang setrika. Definisi umum kita adalah cara menggunakan urutan dari pakaian dengan alat dan dipanaskan. Biasanya pakaian yang baru dicuci harus disetrika agar lebih rapi. Kata setrika berasal dari bahasa Belanda yakni setriji. Artinya menghilangkan serutan baju menggunakan alat panas. Setrika baju juga sudah digunakan sejak seabad sebelum Masehi oleh bangsa Cina. Wajan besi dengan pegangan panjang berisi batu bara ditekankan di atas baju pada saat itu. Deskripsi bagian. Kabel adalah bagian dari setrika yang berfungsi sebagai pengantar listrik dari sumber listrik ke setrika serta menjadi elemen pemanas. Saklar pemilih adalah bagian dari setrika yang berfungsi sebagai saklar pengontrol. Lampu indikator merupakan bagian dari setrika yang berfungsi untuk menunjukkan keadaan setrika dalam keadaan hidup atau mati. Pengatur suhu berfungsi untuk mengatur panas pada setrika sehingga setrika bisa dipakai sesuai jenis kain yang bukan setrika. Alat setrika adalah bagian dari setrika listrik yang mengubah energi panas dari pemanas menjadi pelicin untuk pakaian. Deskripsi manfaat. Selain bermanfaat untuk merapikan pakaian, setrika juga mempunyai manfaat yang unik seperti menghilangkan noda lilin, angkat noda sisa permen karet, hilangkan lipatan karpet, serta laminating. Ada yang bertanya? Silakan. Yang mau menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok 1. Silakan. Ya, silakan Den. Tanggapi. Ya, boleh kalian menanggapi penampilan secara keseluruhan. Boleh juga kalian membuat atau menanyakan mengenai apa yang tadi dipresentasikan. Silakan. Ya, silakan Denny.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Influencer bagaimana cara mengoperasikan setrika listrik agar dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya. Boleh silakan ke kelompok yang lainnya juga kalau mau membantu boleh. Ya. Di sini ada pertanyaan bagaimana cara mengoperasikan setrika listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, silakan. Mengoperasikan. Setrika listrik kan sering digunakan. Nah. Untuk pengoperasiannya Ya, perhatikan dulu. hanya setrika baju yang menyangkut sud agar dapat Terlihat rapi. terlihat rapi. Cara mengoperasikan setrika listrik. Cara pengoperasiannya itu dengan pertama-tama dicolokkan kabelnya, terus kita letakkan ke pengatur suhunya, tunggu sampai panas. Ketika sudah panas, setrika siap digunakan. Sudah cukup ya? Jika sudah cukup, silakan ditutup untuk presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tes RHO mesin obras. Dari bab 1 definisi umum, obras adalah suatu alat yang digunakan dalam industri konveksi untuk pembuatan jahitan di bagian pinggir pakaian lebih rapi. Joseph William Merrow merupakan pemilik perusahaan mesin yang memperkenalkan mesin obras seluruh dunia pada tahun 1977. Bab 2 definisi bagian. Simpan dulu apa? Bagian mesin obras, yaitu A. Badan mesin, merupakan tempat melekatnya komponen-komponen mesin obras seperti benang, jarum, dan pisau potong komponen lainnya. Yang kedua, jarum dan tiang jarum. Jarum mesin obras ini umumnya memiliki ukuran yang lebih pendek jika dibandingkan dengan jarum mesin jahit dan biasa dipasang pada tiang jarum. Beberapa mesin obras memiliki 3 jarum sekaligus. Yang ketiga, tension, merupakan pengatur tegangan benang digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan tegangan benang. Yang D, loper, adalah lubang-lubang tempat benang yang dikaitkan umumnya memiliki 2 loper, yakni loper pembentuk, loper atas, dan loper pembentuk loper bawah. Yang ke E, tiang benang, berfungsi untuk meletakkan benang obras. Yang ke F, pisau mesin obras. Umumnya pisau mesin obras terletak di bagian bawah di sebelah jarum mesin, berfungsi memotong kain. Yang ke G, pedal, berfungsi untuk menggerakkan mesin. Oke. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin obras adalah 1. Pinset, 2. Tang kecil, 3. Benang obras, 3, 4, atau 5 sesuai keperluan. Yang keempat, perca kain. Membuka, memasang, atau mengganti jarum mesin caranya yaitu: yang pertama,
naikkan jarum pada posisi tertinggi. Yang kedua, longgarkan baut pengikat jarum. Yang ketiga, masukkan jarum sampai batas tertinggi. Yang keempat, kencangkan kembali baut jarum. Bab ketiga, deskripsi manfaat. Fungsi mesin obras. Mesin obras adalah mesin untuk merapikan tepian kain agar benang-benangnya tidak terurai berantakan. Mesin ini akan menjahit tepian kain sekaligus memotong bagian yang tidak diperlukan dalam sekali jalan. Terima kasih. Ada yang mau menyanggah? Silakan kelompok yang lainnya jika ada yang mau mengomentari atau bertanya tentang apa tadi, mesin obras ya? Silakan. Ya, silakan Ani. Ayo. Silakan saling menanggapi. Memberikan masukan boleh? Ayo, Mira. Mira ada yang menanyakan tidak? Tentang mesin obras? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saudi dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa watt mesin obras? Oke, terima kasih. Atas pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah berapa watt mesin obras ya? Boleh? Kelompoknya kalau mau membantu boleh, tidak masalah. Oke, untuk jawabannya, tadi kan pertanyaannya berapa watt yang digunakan mesin obras? Ya, yaitu 1000 watt. Menggunakan 1000 watt ya. Jadi jika kalian nanti pengen mempunyai mesin obras sendiri di rumah, siapkan voltasenya. Ya, minimal berarti di atas 1000. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup silakan ditutup saja. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Putri Unita. Nama saya Dina Nurcahya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari karya kami, yaitu teks laporan hasil observasi. Objek yang kami observasi yaitu mesin pasang kancing. Pertama, pernyataan umum. Mesin pasang kancing adalah salah satu jenis mesin jahit khusus yang digunakan untuk memasang kancing. Sebagai contohnya seperti pada kemeja, celana, jas, dan yang lain yang menggunakan aksesoris kancing. Seterusnya di sini ada deskripsi bagian, yaitu terdapat satu unit mesin pasang kancing yang memiliki dinamo inti motor 400 watt serta meja mesin jahit kualitas, kaki mesin jahit industri, model T, tiang benang, jarum. Tipe jarum yang digunakan adalah TQX1 atau DPX17. Kemudian ada deskripsi manfaat. Dengan menggunakan mesin pasang kancing, pekerjaan untuk memasang kancing menjadi lebih mudah dan praktis, serta hasil jahitannya menjadi rapi. Dengan adanya mesin pasang kancing ini memberikan batas untuk kancing itu sendiri. Mungkin cukup sekian, bila ada yang bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya mengenai mesin pasang kancing atau mau menanggapi penampilan dari kelompok 3 boleh. Silakan.
Siti silakan. Silakan. Ya, boleh. Dari kelompok 2, bagaimana langkah-langkah memasang kancing baju? Langkah memasang kancing baju ya. Langkah-langkah memasang kancing baju. Ada yang mau membantu menjawab? Ayo, boleh dari teman satu kelompoknya. Siapa? Ayo, boleh. Silakan ke depan. Sini. Oke, untuk kelompok 2, email, pertama-tama cara memasang kancing tekan atau kancing cara memasang kancing tekan atau jepret, yaitu buat tusukan mula pada tanda letak kancing. Pasangkan kancing yang timbul dengan tusuk balut atau tusuk piston berkepala. Setiap lubang dibuat 3-5 tusukan. Usahakan hasil tusukan tidak tembus ke bagian baik kain. Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah semua kelompok sudah melaksanakan presentasi. Bapak hanya sedikit saja mengomentari dari penampilan beberapa kelompok ya. Yang pertama, Bapak ingatkan lagi kurangnya penguasaan materi. Jadi setiap presentasi dari kemarin sampai hari ini juga tetap penguasaan materi itu masih belum cukup ya. Jadi ketika ada pertanyaan harus ngeblank dulu. Kita usahakan pada presentasi berikutnya kalian sudah paham dan menguasai materi yang dipresentasikan. Yang kedua, ada beberapa tadi kelompok yang kerapihannya dalam berpakaian masih belum sempurna ya. Masih ada yang kacunya tidak dipakai, ada juga bajunya yang sedikit miring ya. Mungkin kenakalan kalian sewaktu SMP masih terbawa sampai kalian kelas 10 ini. Jadi usahakan nanti dirapikan bajunya. Ketika presentasi kalian terlihat keren ya, terlihat rapi, disiplinnya ada, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak evaluasi dari pertemuan kali ini, khususnya dalam presentasi. Nah, siapa yang mau mengevaluasi atau merefleksikan pertemuan kita pada hari ini? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Siapa? Satu orang boleh? Untuk merefleksikan kita belajar apa aja sih hari ini? Seperti itu. Silakan. Yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Boleh satu orang? Dari kelompok 2. Silakan ke depan Denny. Iya. Dari kesimpulan keseluruhan. Iya. Oke, mungkin kesimpulan pembelajaran kali ini yang pertama kita bisa
ekspor gitu, tentang pengetahuan kita mengenai alat tata busana, mengenai melalui analisis ini gitu. Yang kedua, bisa lebih bisa membuat hasil karya dari suatu kertas atau enggak karton gitu ya. Yang ketiga, yang pasti pembelajaran kali ini sangat cukup seru dan menyenangkan. Mungkin segitu aja, Pak. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Denny. Ya. Terima kasih Denny. Sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini, ada yang mau kalian tanyakan dulu mengenai kegiatan pembelajaran? Sudah cukup ya? Oke. Jika sudah cukup, Bapak akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Jadi silakan kalian belajar di rumah, silakan kalian baca-baca apa sih itu teks eksposisi dan seperti apa sih bentuknya. Silakan kalian pelajari, silakan kalian baca di rumah. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bapak tutup untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk LKPD dan hasil proyeknya dikumpulkan di meja Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan.